Sudah, Bu. Sudah bisa. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah siang ini telah hadir di Zoom kita Ibu Fatma Widyastuti untuk melanjutkan bimbingannya dengan Ibu sekalian. Baik, bisa ya. Tidak ada halangan ya ini sinyalnya. Sedang masih masih diperbaiki sinyal kami di kantor. Baik, Bu Fatma, saya serahkan untuk apa? Di sini aja toh ini. Melanjutkan. Nggih. Ini putus-putus. Oke. Putus. Iya, waktu itu. Mohon maaf Bapak Ibu ya kalau Zoom-nya ini nanti agak sedikit Kena kadang kepental petir. atau keputus. Iya, wifi-nya sedang diperbaiki. Karena kena petir tadi Saya malam. izin apa? Saya izin apa tutup video ya Bu untuk tidak Mm-mm. mengganggu pembelajaran. Oke. Kasih, Dok. Oke. Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan angkatan 18 nggih. Kita bimbingan RA-nya ke berapa ini? Pertama nggih. Oke, pertama, Bu. Iya, Bu. Lupa saya masih tak saking banyaknya. Oke, pertama, oke, oke. Nggih, nggih. Nggih. Nah, Mas dan Mbak, untuk rancangan aktualisasi ya, dan kemudian kegiatan habituasi itu nanti penjenengan menyusun makalah, ya, makalah rancangan aktualisasi dan juga PPT-nya. Ya, jadi PPT-nya nanti untuk keperluan apa? Keperluan seminar. Jadi nanti akan ada seminar rancangan aktualisasi nanti di Senin itu nggak tahu ya Seninnya bagaimana. Apakah tetap berlangsung? Jadi jadwalnya Senin 18 ya, 18 Agustus. Nah, ini bimbingan yang pertama, nanti bimbingan yang kedua nanti di hari Kamis. Ya, di hari Kamis nanti bimbingan yang kedua. Jadi harapannya minggu ini penjenengan benar-benar harus selesai menyusun rancangan nggih, makalah maupun PPT-nya. Nah, untuk rancangan aktualisasi ini makalahnya nanti ada sistematika penulisan, di mana sistematika penulisan itu tidak baku, artinya bisa penjenengan kembangkan. Ya, dikembangkan aja. Di sana nanti sudah ada bab 1, bab 2 dan bab 3 itu isinya apa di dalamnya, nanti penjenengan sesuaikan saja. Nanti akan saya berikan contoh juga. Oke, nanti ada contoh penulisannya, tetapi memang itu contoh, ya, karena itu dari kebetulan dari instansi lain, ya. Jadi nanti disesuaikan saja dengan kita di Kementerian Agama, ya, seperti covernya, kemudian logonya itu disesuaikan saja. Jadi itu hanya contoh saja. Kemudian isinya juga nanti penjenengan sesuaikan saja. Karena kan penjenengan masing-masing beda-beda ya. Ada yang dari penghulu, dari KUA, dari kampus, kemudian dari madrasah, dari guru ya. Itu sesuaikan dengan instansi penjenengan masing-masing, tentu saja. Kemudian nanti di bab 3 itu ada penutup ya, bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2-nya itu isi, kemudian bab 3-nya itu penutup ya. Nah, untuk penutup itu nanti bisa penjenengan jadikan satu dalam bentuk alinea atau paragraf, bisa di poin-poin ya, di poin-poin itu artinya bisa A, B, C, D dan seterusnya. Nah, isinya di penutup itu ada simpulan ya, ada simpulan, kemudian ada saran-saran dan juga ada rencana tindak lanjut.
Nah, itu bisa penjenengan poin-poin, bisa penjenengan jadikan satu dalam satu paragraf, boleh. Itu. Jadi tidak ada aturan bakunya. Nggih. Kemudian untuk daftar pustaka, itu walaupun tidak sama seperti skripsi atau tesis, nah, tetap penjenengan beri daftar pustaka minimal 5 lah ya, minimal 5 ojo loro telu ya, terlalu sedikit ya. Jadi minimal 5, untuk lebih monggo silahkan ya. Dan citasinya nampak di makalah gitu. Jadi nanti misalnya undang-undang ini nomor berapa, itu dari mana, referensinya dari mana, dituliskan referensinya. Jadi penulisannya walaupun saya sampaikan tidak seperti skripsi atau tesis, tapi tetap mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Itu. Jadi ada daftar pustaka, kemudian ada sitasi, ya. Jadi menuliskan referensi di sana. Jadi di batang tubuhnya itu harus ada. Jadi menurut siapa, diambil dari modul apa, tidak harus dari jurnal, tapi bisa dari modul, bisa dari link yang ada di internet, itu boleh, boleh. Itu jenengan yang penting jenengan sisipkan di sana. Penulisan sisipannya bagaimana, Bu? Boleh footnote, boleh pakai Mendeley itu ya, boleh pakai citasi yang biasa, itu boleh sembarang. Pakai footnote, ada yang pakai footnote boleh, enggak apa-apa. Jadi memang kesannya itu apa yang penjenengan tulis itu benar-benar ilmiah ya. Itu nggih, itu yang secara garis besar. Kemudian PPT-nya, Mas Mbak, PowerPoint yang penjenengan buat itu harus mencakup poin-poin penting saja. Jadi nggak usah semuanya. Jangan dari Word kemudian jenengan copy paste di PowerPoint, jangan. Jadi nanti jenengan kesulitan sendiri karena waktunya terbatas. Jadi maksimal tuh waktu penyampaian PPT itu hanya mungkin sekitar 7 sampai 10 menit. Jadi penjenengan ambil yang poin-poin, di mana poin-poinnya itu jenengan narasikan sendiri. Ya, narasikan sendiri. Kalau penjenengan memang yang membuat sendiri itu tentu saja kan akan lebih mudah nih menarasikan itu, memaparkan itu. Jadi poin-poin saja yang bagus, yang eye catching, PPT-nya itu ya boleh pakai animasi-animasi boleh, tapi jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu mengganggu kita nanti dalam pemaparan. Ya, kalau terlalu banyak tuh biasanya nunggu muter-muter resek kesuwen ya, muter-muter molak-malik. Bagus, tapi kan kelamaan ya kan. Itu nggih, itu karena pengalaman-pengalaman seminar latsari seminar rancangan yang kemarin-kemarin itu sudah 2 kali saya. Itu terlalu lama, jadi dibaca semua jangan. Langsung aja isunya itu apa. Jadi dari beberapa misalnya gitu, dari beberapa isu kemudian yang saya analisis dengan APKL, kemudian juga USG, kemudian sampai Fishbone, akhirnya saya memilih atau menentukan isu apa, gitu aja. Jangan dibaca kelima isu dibaca semua ya, habis waktunya ya kan. Seperti itu. Kemudian juga nanti kaitannya dengan berakhlak, kaitannya dengan ini secara garis besar aja, jangan dibaca semua. Yang penting itulah. Itu nggih. Jadi penjenengan nanti pada saat H-1 hari Jumatnya itu penjenengan harus kumpulkan, harus diupload di BLC. Ya, jadi hari Jumat itu penjenengan harus upload makalahnya dan juga PPT-nya itu di BLC. Sudah harus ready dan jadi. Ya. Jadi kalau misalnya hari ini, ya kemudian ini hari bimbingan yang pertama ya. Ya wis. Terserah apa lah. Nggih, gitu nggih secara garis besar. Nah, sekarang monggo silahkan yang mau memaparkan. Sudah sampai di mana? Boleh paparan PPT-nya, boleh paparan makalahnya? Sudah sampai di mana penjenengan? Nanti berarti hari Kamis kita lagi ketemu lagi. Hari Kamis itu harus sudah fix ya, harus sudah
final. Hari Jumatnya, nanti kalau kita paparan lagi, mungkin ada revisi, hari Kamis itu hari Jumatnya masih bisa direvisi. Monggo, ada yang mau memaparkan di sini? Izin Bu Fatma baru satu bab Ibu. Enggak apa-apa, boleh. Karena memang masih proses nggih. Enggak harus selesai semua. Monggo Mas Ridho. Baik, sebelumnya teman-teman dan Bu Fatma izin share screen terlebih dahulu ya Bu. Nggih, Untuk yang makalah Ibu. nggih. Baik, mohon maaf Ibu apakah sudah tertampil Ibu? Nggih, tapi dibesarkan Mas, Oke, oke. Sebentar Ibu. kelihatan kecil. Mhm. Mohon maaf Ibu, tadi ada sedikit gangguan di Microsoft Word saya Bu. Sebentar ya Bu. Mhm. Ngapunten Bu Fatma, tiba-tiba ngedang Bu. Microsoft Word saya mungkin nanti setelah teman yang lain dulu mungkin Bu. Nggih, nggih. Ada menunggu saya Nggih, nggih. enggak apa-apa Mas Ridho. Nggih, Monggo Bu. silakan Ngapunten. yang lain. Kita mau melihat perkembangannya sampai di mana. Jadi penjenengan sesuaikan aja nggih, kaitannya dengan penulisan, kaidah penulisan, kaitannya dengan konsistensi penulisan, konsistensi misalnya eh, kata-kata asing ditulis miring kayak kayak gitu. Apalagi misalnya penulisan angka, misalnya untuk bab itu pakai Romawi, untuk subbab itu pakai huruf besar, misalnya A besar, B besar, sub-subbab pakai angka 1, 2, 3. Kemudian yang subnya lagi itu pakai huruf kecil. Nah, itu harus konsisten. Kemudian ketukan paragraf ya, menjoroknya paragraf itu 7 ketukan ya, diikuti aja aturan-aturan yang ada di sini di makalah nggih aturannya, aturan penulisannya, karena nanti itu akan dibahas tersendiri nanti kalau pas eh, seminar itu ya. Tapi biasanya untuk seminar itu biasanya itu data-data itu penting ya, data-data. Jadi eh, apa namanya, sampaikan juga atau tuliskan juga data-data sebelum kegiatan habituasi dilaksanakan. Jadi misalnya terkait dengan kurang optimalnya kurang optimalnya penggunaan apa, misalnya kurang optimalnya penggunaan gadget misalnya. Nah, sebelum otomatis nanti kan akan kegiatan habituasinya akan menggunakan gadget itu, kegiatan menggunakan gadget. Nah, sebelum menggunakan gadget itu kondisinya seperti apa, datanya seperti apa, setelah menggunakan gadget itu datanya nanti seperti apa gitu. Itu biasanya yang ditanyakan penguji.
izin menyampaikan, Bu. Monggo, Mas Gufron. Share screen. Istirahatnya nanti aja nggih ini kita. Ih, Ya. Apa sudah tampil, Bu? Cek. Masih proses tuh, Mas. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah besar kan, Mas? Cukup, cukup. Cek. Ya, sini saya mencoba meneliti dari latar belakang ASN. Pertama itu ada tentang kantor urusan agama. Ini skip aja ya, Bu, yang atas latar belakang. Kemudian yang kedua itu saya mengambil permasalahan di KUA bahwa dokumen di KUA Mayang sendiri itu belum terdigitalisasi secara sempurna, Bu. Katakan ada arsip nikah yang masih dipegang oleh fisik, yang masih berbentuk fisik. Jadi ini rawan risiko seperti kehilangan dokumen fisik, usia dokumen, kebakaran, dan bencana. Saya share foto yang terjadi itu seperti ini, Bu, yang saya lihat. Nah, ini fisik masih seperti ini, Bu. Kelihatan ya? Belum kelihatan. Oh, benar, benar, benar. Di situ atau di lain tempat? Saya kasih lain tempat, Bu. Saya Oh, lain tempat itu bisa stop screen yang ini, kemudian jangan buka yang lain atau jenengan pada saat share screen itu klik yang advance. Yang paling belakang sana itu ada pilihan toh itu share screen 1, 2, 3 itu yang advance. Itu bisa langsung buka di situ. Ini tutup dulu. terus share. Apa sudah kelihatan, Bu? Belum ya, Mas? Ini jenengan stop share dulu yang ini. Yang makalah tadi jenengan stop share dulu. Ya. Sudah jenengan stop share. Ya. Nah, stop share, jenengan share screen lagi yang tadi yang dibuka. Benar. Nah, seperti ini, Bu. Belum nampak. Nah, GG sudah nampak. Ini pengarsipan masih manual dan sebagian sudah masuk SIM card, tapi itu yang pendaftaran. Cuma yang di 2014 ke bawah, 2018 ke bawah itu belum masuk ke Mhm. SIM card atau belum Mhm. diarsip secara digital. Mhm. Nah, kemudian kemudian eh, pada tahun 2014 itu di Kecamatan Mayong terjadi bencana banjir, Bu. Hmm. Nah, itu mengakibatkan rusaknya dokumen terutama arsip nikah. Hmm. Terus ada beberapa dokumen yang tulisannya hilang tidak jelas, terus eh, dimakan rayap dan lain sebagainya. Maka dari itu saya mengusulkan judul aktualisasi yaitu revitalisasi arsip nikah berbasis digital pada KUA Kecamatan Mayong. Hmm. Nah, untuk tujuannya yaitu Itu belum ada anunya. Ada referensinya itu. Di pendahuluan kan bisa dikasih referensi. Belum dituliskan di situ. iya, Bu. Untuk Mm-mm. referensinya cuma saya paparkan pada tahun 2014 belum belum saya kasih. Nanti dikasih, Mas. Iya,
Baik, saya catat. Ya, Apa boleh dikasih dengan wawancara juga, Bu? boleh, boleh saja. Ya. Cuman gini, kalau maksudnya referensinya, referensinya maksudnya, Iya, wawancaranya apa? Kalau wawancara. kalau wawancara, sebutkan saja nanti kalau wawancara ya nggak usah wawancara gitu aja. Maksudnya dokumen yang itu loh yang kaitannya dengan undang-undangnya, kaitannya dengan jenengan kan mungkin di KUA punya bukunya gitu loh. Boleh buku apa gitu. Baik, Bu. Untuk saat ini Kaitan belum dengan saya aturan-aturan. Ya, nanti ditambahkan aja. dengan Misalnya sejarah KUA di Mayong gitu kan. Jepara, Mayong Jepara gitu kan ada mungkin buku-buku sejarahnya atau bagaimana atau Ah, ada, Bu. lah Untuk yo. untuk sejarah itu saya masukkan di bab 2. Cuma Nah, kalau di nanti tuliskan anunya, tuliskan bukunya. ya, untuk Nah, untuk gitu ya. untuk di bab 1 saya ambil PP nomor 1 tentang Nah, penjelasan itu tentang kan ASA. ada referensinya Thomas, dituliskan referensinya gitu loh maksudku. Iya, iya. Ya, gitu ya. Oke. Terus. Terus untuk tujuan Hmm. eh, tujuan aktualisasi ini itu memahami proses ASN mencakup nilai dasar berakhlak, Hmm. berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan kedua, untuk memenuhi syarat kelulusan pelajar, Bu. Terus Hmm. 3, mengoptimalkan tata kelola arsip berkas, Bu. Nikah yang berbasis digital karena Hmm. yang belum ada. Terus manfaat bagi peserta itu menyelesaikan tugas. Kedua, menjadi acuan Hmm. pelaksana. Keempat, menjadi motivasi sendiri buat saya untuk kembali menulis, Bu. Hmm. Di unit kerja mempermudah proses pengarsipan berkas nikah yang sebelumnya. Terus dapat menjadi sumbangan kinerja meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena ya di tahun 2000 ya itu Bu, tahun 2014 itu banyak ternyata masih banyak masyarakat yang kehilangan buku nikahnya ataupun rusak. Hmm. Ya, Sehingga ya. kita mencari arsip pun rada sulit kalau tidak ada proses revitalisasi ini, Bu. Ini Oke, terus. sini profil organisasi KUA Mayong itu berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 50 tahun 92, yaitu KUA Mayong dipisah menjadi 2. Kecamatan Mayong dikembangkan menjadi 2, yaitu Nalom Sari dan Mayong. Dalam Kecamatan Mayong sendiri terbagi 15 desa, Bu. Hmm. 15 desa yaitu sebagai berikut dari Desa Bandung, Buaran, dan sisanya masuk ke Kecamatan Nalom Sari dengan jumlah RT 392 dan RW 75. Data ini berdasarkan data Kecamatan Mayong dalam dalam buku Kecamatan Mayong dalam angka. Nah, terus kantor KUA Mayong itu adalah satu dari 16 KUA yang berada di Hmm. Kabupaten Jepara yang letak geografisnya berbatasan dengan Bate Alit di bagian utara, Lalem Sari yang ini termasuk pemecahan dari Mayong tadi, Ibu. Terus Hmm. dari Welahan di bagian timur, kemudian Kalinyamat di bagian selatan. Visi misi ini menurut wawancara yang saya tanyakan kepada Pak Kepala yaitu visi KUA Mayong Timur itu huruf besar enggak ya? Timur. Timur, utara, barat itu huruf besar apa kecil toh? Kali lama Tidak nggak perlu, nulis. tidak Nggak perlu. perlu ya, ya wes. Lupa lama sekali nggak nulis. Oke, terus. Ini visi misi KUA Mayong meningkatkan pelayanan pernikahan Mas, dalam itu dua visi misi dan moto ya. Itu dua. Visinya A, B-nya misi, visinya A, B-nya misi. Setelah B itu berarti angka tapi dikurung. Satu kurung. Mana? Mana? Di itu loh, di apa ya? Di menu apa itu? Di Word itu.
Nah, betul itu. Nah, itu penulisannya kayak gitu. Itu juga perlu diperhatikan walaupun itu kayaknya sepele ya, tapi itu kaitannya dengan penulisan karya ilmiah. Terus nanti yang di atas disesuaikan nggak? Ada nggak? Masih ada nggak yang di atas? Oh, atas Enggak ya? nggak ada, Bu. Enggak ada. Oke, terus bawah. Ini struktur organisasi. Itu kenapa miring? Jargon. Jargon itu istilah asing bukan? Jargon sebenarnya istilah asing, Bu, tapi digunakan untuk menyambut pelayanan gitu, Bu, dalam KUA Mayong. Oke, Kalau di Kemenak 5S, senyum sapa. Oke, ya wes, nggak usah. Namanya ya jargon senyum empati. Semilir ya. Iya. Itu dikasih antara tuh Mas, empatinya tuh dikasih antara dulu tuh. Kasih. Nah, oke, terus Ada struktur organisasi. semilir. Semilirnya itu singkatan tak? Iya, Bu. Nggak usah miring aja. Tadi saya nyuruh miring toh, enggak toh? Lali. Nah, wes, Dan ini struktur struktur organisasi. organisasi, oke, terus tiga. Dan Itu tiga betul ya? Tiga. Duanya apa tadi? Di atas, di atas. Oh ya, wes. Oke, terus. Eh, jangan cepet-cepet. Cek, ke atas dulu, atas dulu. iya. Kayak ada yang terlewat tadi. Cek. Organisasi. Ah, Tinggal A, B, C, D, 3. Oke. Terus. B, itu. oke. Oke. Nah, ini paragrafnya itu menyesuaikan aja. Ketukannya kan 7 kayaknya ya, kalau nggak salah. Ketukan menjoroknya ke dalam itu kayaknya 7 ya. Oke, bener tadi Mas, bener tadi aja terus di dorong aja agak menjorok gitu. Nah, itu. Nah, berapa itu? Terus bawahnya itu misalnya 1 kurangnya sarana, itu kan isu di situ. Ya. Kayaknya yang penerapan itu agak kurang ke kiri dikit kali ya. Jajere K gitu ya, kurangnya itu ya. Nah, kayaknya di situ deh. Nah, gitu. Udah tinggal di format Painter aja biar sama. Nah, oke, bawahnya sudah ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Terus, kalau isinya saya kira udah ini nggih, on the right track nih jenengan. Jadi saya nggak terlalu ini, yang penting di atas-atasnya poin-poinnya aja sudah masuk, berarti nanti isiannya kan tinggal penyerahan isi itu. Terus analisis isu. Terus terus halamannya belum ya, Mas? Halaman dereng, Bu. Nggih, siap. Ini Oke, kurang. PKL. Jadi besok ini nggak usah dibaca semua. Ini misalnya mau penjenengan tampilkan di PPT boleh, tapi dari sekian ya isu ya dianalisis dengan APKL, kemudian lanjutkan aja analisis dengan USG, Yes. terus analisis dengan Fishbone, akhirnya nah gitu. Nah ini kan PKL, Ini untuk yang USG, USG terus bawahnya. Itu mbok di ini Mas biar spasinya itu urgensi itu Y-nya iso nang ngisor sendiri, itu agak di kesanain bisa nggak? Yang atas itu tabel itu loh, tabel urgensi itu loh. Nah, itu kan ditarik, gitu. Atau ke depan boleh, ke belakang ya boleh, ke depan boleh. Nah,
gitu. Jadi nggak terputus. Oke, siap. Terus. Jadi sekali lagi jangan lupa nggih, jenengan masukkan referensinya. Nggih, Bu. Oke, referensinya di mana? Oke, terus. Nah, misalnya, Bu, Ini saya pakai modul MOOC, boleh. Nanti ya, disertakan di citasinya tuh modul MOOC. Facebooknya Ini Facebooknya, oke. Terus? yang ini ke bawah masih belum saya edit kembali, Nggak Bu. apa-apa. Iya. Yang penting itu apa istilah-istilah asing dimiringkan, kemudian kaitannya dengan penomoran, ya kan, angka, huruf itu disesuaikan aja, oke, dengan kaidah penulisan. Terus bawahnya udah sampai Iya, sini Bu. toh. Oke, oke. Berarti ini bab berapa ini? 1, 2. 1, 2, oke. Oke, nanti bisa dilanjutkan lagi, nggih, Mas Gufron. Nggih, Bu. Oke. Oke, monggo. Ada yang mungkin PPT sudah ada? Yang sudah selesai PPT-nya? Atau mau makalahnya juga boleh, silahkan. PPT mungkin kalau yang belum jadi belum lengkap ya. Monggo, yang lain. Baik, Bu Fatma, saya coba Bu deh. Monggo, Mas Ridho, silahkan. Baik, mohon izin Ibu Fatma. Apakah Oke, sudah tertampil Ibu? sudah. Oke, tapi ngapunten Bu, ini mungkin agak ramai karena saya sedang di perpus dan siswa sedang istirahat begitu. Ya. Oke, baik Ibu, di sini untuk rancangan aktualisasi saya, untuk yang sudah saya selesaikan baru di bab satunya Ibu. Oke. Baik, di sini sebelumnya terkait judul saya, yaitu pemanfaatan teknologi edukatif seperti Canva dan Wordwall pada mata pelajaran bahasa Arab tingkat lanjut di kelas 11 program peminatan MAN 1 Gerobogan tahun ajaran 2025-2026. Gitu, Bu. Kemudian untuk di bab satunya sendiri atau di latar belakang masalah saya, Hmm. baik di sini saya awali dengan menjabarkan tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang sudah berkembang pesat, bahkan merambah ke sektor pendidikan. Untuk data yang saya ambil dari publikasi dari Kemenristek Dikti atau Kemendikbud Ristek, itu di sana sudah dijelaskan Ibu bahwasannya sekarang terkait kebijaksanaannya yaitu dalam kurikulum Merdeka dan juga program sekolah digital itu sudah didorong adanya integrasi teknologi dalam pembelajaran untuk membentuk pelajar yang adaptif, kreatif, dan juga berpikir kritis. Kemudian yang kedua, saya ambil juga dari publikasi dari BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2024 yang menunjukkan bahwa lebih dari 75% pelajar di Indonesia kini memiliki akses terhadap perangkat digital dan juga koneksi internet, yang mana tentu ini akan membuka peluang besar bagi guru untuk memanfaatkan teknologi edukatif dalam proses belajar mengajar. Dan memang saya sinkronkan atau dengan keadaan yang terjadi di MAN 1 Gerobogan, memang untuk siswa itu mulai dari kelas 10, 11, dan 12 diperbolehkan menggunakan HP, namun ketika jam pembelajaran dimulai, ada beberapa kebijakan dari guru masing-masing, ada yang boleh menggunakan HP untuk kepentingan browsing, atau mengerjakan tugas kelompok, dan lain-lain. Jadi diperbolehkan dengan bimbingan dari guru yang mengajar di kelas tersebut begitu. Jadi artinya siswa itu masih bisa mengakses HP begitu. Jadi nanti ketika saya menerapkan pembelajaran digital menggunakan Canva ataupun Wordwall, jadi mereka bisa mengakses
seperti itu. Kemudian di sini di MAN sendiri, khususnya di mata pelajaran bahasa Arab, itu masuk menjadi bagian kurikulum madrasah terkhusus di tingkat lanjut, artinya bukan yang kelas reguler seperti IPA, IPS, dan juga bahasa. Jadi di agama mereka ada mapel tambahan yang mana 1 minggu itu kurang lebih 5 jam pelajaran. Nah, berdasarkan evaluasi, ini saya minta datanya di bagian kurikulum, itu menjelaskan bahwasannya di tahun kemarin, di tahun 2024-2025, rata-rata capaian nilai bahasa Arab siswa kelas 11 hanya sebesar 72,4 dari nilai KKM yang seharusnya di 75. Kemudian hasil survei juga internal kami dengan Waka Kurikulum yang sekaligus nanti akan menjadi mentor saya karena sekarang kebetulan menjabat menjadi PLT di MAN 1 Gerobogan di kepala sekolah gitu. Di sini menunjukkan juga bahwasanya guru mata pelajaran bahasa Arab itu 63% menunjukkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan untuk memahami teks-teks panjang berbahasa Arab dan juga struktur tata bahasa. Di sini nahwu sorof saya milihkan karena menjadi istilah asing begitu Ibu dari segi penulisannya. Kemudian tentu kesulitan ini diperparah oleh penggunaan metode pembelajaran yang masih dominan bersifat ceramah dan juga kurang interaktif, artinya kurang melibatkan teknologi digital gitu. Kemudian di tengah tantangan tersebut, teknologi digital menawarkan solusi. Yang pertama bisa menggunakan Canva, kemudian yang kedua bisa menggunakan Wordwall atau sejenis permainan. Di sini saya mencoba kemarin mencari sebuah jurnal dari Universitas Negeri Malang, itu menyebutkan bahwasannya penggunaan Canva dalam pembelajaran bahasa mampu meningkatkan pemahaman konsep hingga kurang lebih 23% dibanding metode konvensional. Kemudian dari referensi selanjutnya, yaitu untuk memperkuat nanti penggunaan Wordwall, itu ada kemarin jurnal juga dari UIN Sunan Kalijaga yang menunjukkan bahwa keterlibatan siswa hingga 35% itu meningkat ketika menggunakan aplikasi atau website semacam Wordwall. Nanti karena di sana bisa menggunakan teka-teki silang, kemudian matching game dan sebagainya. Nanti disesuaikan dengan materinya. Nah, dengan saya modal latar belakang tersebut, disertai juga data-data, akhirnya saya coba koneksikan di MAN 1 Gerobogan, maka dengan jumlah siswa yang lebih dari 900 orang, kemudian dari guru, juga siswa, dengan data yang saya ambil dari Sarpras, tim Sarpras, itu menyatakan bahwa kurang lebih sebanyak 98% guru sudah memiliki laptop, kemudian 82% ruang kelas juga sudah dilengkapi dengan proyektor, meskipun sekarang karena mungkin sudah usia ada beberapa proyektor yang tidak bisa berfungsi. Saya biasanya ketika melakukan pembelajaran itu siswa saya bolehkan menggunakan HP dengan bimbingan dari saya itu Ibu. Nah, di sini menjadi peluang sangat baik untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK. Nah, dari latar belakang tersebut, aktualisasi saya yaitu pemanfaatan Canva dan Wordwall dalam pembelajaran bahasa Arab tingkat lanjut di kelas 11 program peminatan keagamaan terutama di tahun ajaran 2025-2026. Demikian Ibu untuk latar belakangnya. Kemudian untuk rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama nanti bagaimana pemanfaatan teknologi edukatif seperti Canva dan Wordwall dapat diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya di kelas peminatan. Kemudian yang kedua, bagaimana pemanfaatan Canva dan Wordwall ini dapat meningkatkan motivasi dan juga keterlibatan. Berikutnya, nanti bagaimana pemanfaatan kedua platform tersebut dapat membantu pencapaian kompetensi bahasa yang akan dicapai di CP atau di capaian pembelajaran. Tujuannya untuk yang pertama ada tujuan umum, yaitu nanti akan mengimplementasikan pemanfaatan teknologi edukatif seperti Canva dan Wordwall. Kemudian tujuan khususnya nanti dapat mengembangkan materi bahasa Arab yang lebih kreatif dan juga interaktif, melibatkan siswa juga, jadi siswa tidak hanya mendengarkan dengan metode ceramah dan tidak hanya melihat dari LKS saja, karena siswa saat ini hanya memegang LKS dan juga biasanya modul ajar, tapi juga visualnya juga belum menarik. Kemudian berikutnya membuat dan mengaplikasikan permainan edukatif berbasis Wordwall untuk memperkuat penguasaan kosakata dan juga tata bahasa. Itu kira-kira untuk tujuan khususnya ada 4 diantaranya itu. Kemudian untuk manfaatnya tentu bagi peserta didik dapat meningkatkan motivasi,
Kemudian bagi guru nanti akan juga memperkaya variasi metode dan media pembelajaran menjadi opsional bagi mereka nanti ketika Canva kira-kira cocok untuk mata pelajaran apa bisa diimplementasikan juga. Yang terakhir yaitu di huruf E ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Arab khususnya di tingkat lanjut di MAN 1 Grobogan melalui integrasi Canva dan juga Wordwall. Demikian Ibu, dari saya mungkin ada masukan dari Bu Fatma. Oke. Mas, itu penulisan Canva, Wordwall itu yang konsisten aja. Misalnya Oke, oke, oke. mau miring, miring semua, mau bold, bold semua, gitu. Nggih. Kalau mau Berarti miring, pilih miring semua. pilih salah satu Bu, di miring atau di Nggih. italic atau di bold gitu Karena Bu. itu kan sudah nama, nggih, bukan istilah lagi. Boleh di Oh, bold. betul. Tapi kalau istilah misalnya smart, Nahwu sorof tadi. gitu, itu miring. Oh, oke. Kalau yang ini Canva, Wordwall itu boleh di bold, ya. Nggak Oh usah ya, miring, nggak siap. apa-apa karena itu nama sih ya, sudah nama. Oke. Nah, gitu. Sebenarnya internet itu sebenarnya I-nya harusnya besar harusnya. Karena Oh, besar Bu, internet itu ya, karena internet itu nama, Mas, sudah nama jadi nama. Itu bukan Oke. ini lagi itu. Nggih, nanti nggih itu ada Canva, Wordwall itu kan ada yang masih miring, ada yang tidak Oke. bold, nggih. Oke, nggih. Terus juga tadi di bawah itu ada penulisan yang poin-poin itu di anu aja. Ini rumusan masalahnya juga belum menjorok ya. Berdasarkan tujuan ini pakai menjorok enggak itu? Itu kan Yang istilahnya berdasarkannya ini Bu. itu kan Oh ya. paragraf lah ya istilah karena B. Nah, seperti itu. Yang C ini juga. Oke, siap. Ini pakai apa? Footnote toh? Pakai footnote atau pakai referensi? Kalau pakai EndNote Bu, tapi nanti bisa EndNote. bisa Enggak dibagi, apa-apa. bisa dicoba. Boleh. Oh, oke. Pakai EndNote boleh. Terus ini bawahnya. Tapi yang penting dituliskan di itu. Kalau misalnya bodinya mestinya ada angka-angkanya itu ya. Oke, enten tadi ada Bu. Oh ya sudah, Oke, bawahnya. Di atas ada. Tadi ada yang Oke. dot-dot itu loh Mas, yang di mau. Oh, yang ini. Terus. Mana tadi? Bagi Terus, peserta didik. itu kasih A kecil aja. Itu kan D terus 1. A kecil gitu aja. Biar konsisten. Ini ya, Bu. Nanti saya rapikan lagi, Bu. Oke. Terus Mas. Nah, ini juga masih yang 3 itu. Itu kalau Siap. bagi madrasahnya huruf bold, itu 3-nya mestinya juga hitam ya. Oh ya. Itu. Cukup, saya kira ke bawah. Nah, ini ruang lingkup ini juga paragrafnya belum ada yang menjorok. Oh iya, belum menjorok ya. Siap, Bu. Terus. Sudah. Oke. Itu untuk Mas Ridho, Terima kasih, Siap. Mas Ridho. Sami-sami. Terima kasih Bu Fatma atas masukannya. Monggo yang lain, Mas Mbak. Silahkan, monggo. Ada pertanyaan juga boleh. Jadi ini sebenarnya sudah 3 hari, sejak hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sebenarnya. Kalau hari efektifnya kan 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat. Ini monggo silahkan nanti dilihat lagi, direvisi kalau ada yang mungkin masih kurang bisa ditambahkan, masih punya waktu sampai hari Kamis. Jadi nanti Kamis kita paparan lagi Bapak Ibu, Mas Mbak. Kalau bisa hari Kamis itu sudah ada PPT-nya. Gitu. Sudah nyicil PPT-nya. Ya sudah fix nanti bab 1, bab 2 sudah fix.
Itu kan bab 3 juga sudah fix, nanti tinggal PPT-nya itu. Harapannya nanti Kamis sudah ready. Ya. Tinggal mungkin tambahkan sedikit-sedikit, ya, atau mungkin diganti yang kurang pas gitu. Monggo kalau masih ada yang mau dipaparkan. Bu izin bertanya. Berarti ini kan Monggo. tadi yang seperti dipresentasikan Mas Gufron itu kan sudah sampai bab 2 yang tugas hari 17 nggih, Bu. Ya. Sampai argumentasi core isu terpilih. Itu berarti Mm-mm. untuk pengumpulannya yang kami kumpulkan itu nanti sesuai itu atau langsung sampai ke tugas hari 17 juga atau hanya yang hari 16 saja? Semua semua LK dikerjakan, Mas. Semua LK itu silahkan dikerjakan. Jadi misalnya jenengan kemarin sudah Bu, tinggal copy paste aja. Di copy paste kan di. Jadi LK itu tetap penjenengan kerjakan selain makalah dan PPT. Berarti pengerjaannya sesuai dengan yang diminta saja, nggih? Sesuai yang diminta aja. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Monggo yang lain. Oh ya, kebetulan kemarin setelah matur ke mentor saya itu Mm. ada perubahan isu seperti seperti yang Nah, saya sampaikan itu. oke. Terus gimana? Enggak apa-apa kalau misalnya jenengan bisa ini nggih. Ya berarti LK-LK yang terbaru ini aja yang berubah. Nggih. Yang dulu-dulu ya nggak usah aja. Ya, sudah mulai yang hari 14 atau berapa itu yang ada Visponya sudah saya ubah itu, Bu. Jadi Oke. sudah saya sesuaikan dengan yang isu terbaru itu. Nggak apa-apa. Ya, monggo. Yang lain. Kalau ada yang mau paparan juga boleh. Monggo yang Mbak-Mbak belum ini, Mbak-Mbak. Kemudian Bu Fatma izin memastikan Bu untuk Nggih, fontnya itu 11 atau 12 nggih? aku lali. Kalau yang di apa? Di Itu LK sepertinya nggih, di atau di ini di yang makalah yang overview di overview gimana? sepertinya 11 Bu, tapi nggak tahu kemarin Tapi dari Arial kayaknya ya, nggih bukan nggih Times New Roman ya. nggih. Oke, nggak Berarti apa-apa. Sesuaikan itu aja, Mas. oh, nggih nggih nggih. Siap Mm-mm. baik Bu. Karena kan biasanya 12 begitu. Ya, itu Oke, sesuaikan oke. itu aja lah. Siap. Oke. Ya, silahkan, monggo. Masih ada waktu beberapa menit. Izin usul Bu, Oke, monggo, dari Mas Gufron. dari paparan Mas Hanan tadi bisa diperlihatkan Mas Hanan. Monggo, silahkan, tidak apa-apa. Yang perubahan isu itu, Bu. Boleh, boleh. Sebentar. Untuk yang apa? Tugas hari ini sama besok itu belum, Bu. Sekarang aja, nggak apa-apa. Iya. Pokoknya kepedesan ngono toh, Mas. Habis makan apa? Pedesan. Sebentar, ya. Mm. Izin mempresentasikan. Jadi Mm-mm. sebelumnya kan tentang aplikasi untuk presensi di acara untuk di aula Kemarin. itu. Nah, Mm-mm. setelah konsultasi dengan mentor itu ada perubahan lebih ke apa? Aplikasi notulensi gitu. Jadi ini sebenarnya Mm. juga Mhm. keinginan dari Bapak Kepala Kemenak Rembang itu menginginkan Mhm. aplikasi semacam ini. Jadi ya untuk sekalian diganti seperti ini Bu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk
memilih isu mengganti isu dengan belum tersedianya aplikasi notulen rapat di kantor Kemenak Rembang yang sebelumnya itu bukan di tiga besar tapi karena untuk menyesuaikan kebutuhan eh, saya akhirnya menilai ulang APKL, USG dan membuat diagram Fishbone. ikan lagi, ya, Ya, oke. diagram Zikava. Nah, untuk yang ini, yang tugas hari 15 kemarin itu ya seperti ini. Jadi karena perubahan ya Ya nggak apa-apa ya. menyesuaikan lagi. Ya harus disesuaikan. Kalau nggak disesuaikan kan aneh lucu malah nanti jadi temuan ya kan. Loh ini nggak sesuai ngono. Nanti malah nggak bagus nanti nilainya. 14. Sebentar hari 14. Jadi untuk sebelumnya kan belum yang nomor satu ini. Mm-mm. Karena untuk penyesuaian ya saya ubah Mm-mm. menjadi yang nomor tiga ini belum tersedianya Mm-mm. aplikasi notulen rapat di kantor Kemenak Mm-mm. Rembang. Nah ini untuk eh, penilaian yang hasilnya cuma karena ada dua angka yang sama yang Mm-mm. nomor satu sampai nomor empat sama nomor empat Mm. itu kan Mm. jumlahnya kan sama. Jadi Mm. saya kira-kira gini, betul apa Bu? Nggak apa-apa. Itu aktual problematik hal itu di bold aja Mas, jangan merah. Ini sesuai dengan template yang Ya di jangan agenda diikuti. pertama dulu Bu. Belum. Jangan diikuti. Enggak, itu loh A-nya aja. A-nya kan merah jenengan. Oke. A-nya di nah gitu aja. Ojo, Kemarin ojo. pas pengumpulan ya seperti itu karena template di agenda pertama diwarnai merah Bu. Ya ojo karepe kan kita itu maksudnya fokusnya itu loh akhlak itu di situ, APKL itu di situ gitu maksudnya. Kalau udah di Oke. makalah ya jangan abang-abang. Ini belum belum sampai makalah Bu. Ini Enggak maksud preview tugas yang iya. 14. Jadi nanti pas untuk makalah saya sesuaikan dengan ketentuan Nah, penulisan. enggak maksudnya abangnya itu loh, merahnya Oke. itu loh. Ya Jangan. dibikin hitam seperti ini gitu. Oh, di bold aja, jangan merah. Oke. Oke, Oke, Bu. oke, Terima kasih. oke, Pak. Enggak apa-apa, Mas. Yang penting sudah jangan sesuaikan. Ini ya karena penyesuaian ya masih mikir-mikir. Enggak apa-apa. Jadi belum sampai pembuatan makalah juga Ini karena LK berapa ada ini? ini LK LK berapa? 14 14 14 ya. Oke, oke. Enggak apa-apa. untuk perubahan Fishbone seperti ini karena menyesuaikan yang ada. Itu panai melengkungnya itu toh. Oke. Oke lah. Oke. Kowe orang bentuk iwak lho, iwak apa sing ngono iki? Iwak pitik ini gitu. Orang Nggih, bentuk iwak apa dianggap ya? dianggap Dianggap iwak. nggih. Oke, Nggih, oke. kira-kira seperti itu nggih, Bu. Oke. Oke, Mas. Nggih, Siap. mohon maaf karena belum bisa mempresentasikan yang makalah hari ini. Oke. Oke. Oke, monggo ada lagi? Kalau tidak ada bisa saya akhiri. Nanti mungkin bisa penjenengan japri ya. Tapi kalau saya nggak dibalas-balas, japri lagi, diingatkan lagi. Karena saya kenapa nggak balas-balas? Karena biar ada tandanya ini belum saya balas gitu loh. Kadang kalau sudah saya buka, saya kemudian ngapain gitu lupa gitu loh. Tapi kalau masih ini apa namanya tentangnya belum saya buka itu berarti kan nanti gitu loh istilahnya masih nunggu lagi. Nanti diingatkan lagi nggih kalau ada yang bertanya. Nggih, gitu nggih Mas Mbak. Untuk kegiatan hari ini saya akhiri cukup sekian. Mudah-mudahan lancar nggih nanti seterusnya, mudah-mudahan dimudahkan dan diberikan kesehatan ya bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatma. Terima kasih, Dok. Tanganku Oke. sembuh, Dok.
Alhamdulillah. Iso mari lho, Dok. Alhamdulillah. Allah. Aku nanti Ya, konsul meneh, Dok. siap. Oke, Oke, Jenlis Bapak ya. Ibu. Iya, kalau misalnya masih ada pertanyaan nanti bisa japri juga boleh ya Bu ya. Boleh. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih mantap lagi di RA sehingga nanti bisa betul-betul membawa perubahan di kantor masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita tutup. Tadi sampai belum dibuka ya pas lagi pertama lupa Nah, besok lagi. sendiri. Kita tutup dengan bacaan. Ini muslim semua ya Bapak Ibu. Ada yang non muslim? Kayaknya nggak ada ya. Oke, baik kita tutup dengan bacaan doa majelis dan hamdalah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jenlis ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatma, Bu Ernest. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat mengerjakan tugas. Untuk